Yang pertama terkait munding jamus ya bahasa Arabnya. Jadi di mazhab Syafi'i itu al-jamusul unsi, munding yang jinak, munding diurangi jinak, itu satu kelompok dengan sapi. Illal jamusal wahsiyah, kecuali banteng. Siba kan dia satu galak, berarti tidak boleh. Kalau kuda, pertanyaan kuda. Memang di Arab itu tidak ada kuda, yang ada bigol, keledai. Kalau keledai itu pernah dikurbankan, berarti di hadis pasti ada cerita tentang kurban keledai. Tapi di riwayat sahihah istidlal tentang kurban tidak ada riwayat tentang keledai. Jadi untuk urusan kurban yang satu kelompok bakor itu adalah al-jamusul unsi. Jadi kalau kuda itu tidak dijadikan standar untuk hewan kurban. Memang dagingnya juga jarang disebar. Tapi kuda boleh sembelih. Kalau dabihah biasa yang tadi mencit kuda, mencit hayam, dabihah kan mangga wae diical dagingna dabihah. Tapi untuk udhiyah hanya yang 3 aja. Kecuali tadi wa minhu al-jamusul unsiyu illal jamusal wahsiyah gitu. Jadi boleh kerbau yang jinak diurang, tidak boleh banteng. Jamu itu kan galak gitu, tidak boleh. Hayong gagah pancep kurbana ku harimau ya tidak boleh. Yang kedua, tadi kan tidak boleh cacat Pak ya. Nah ini saya kutip di Al-Majmu. Seseorang membeli hewan kurban, pas dibawa di mudbah tempat penyembelihan, MRPH mudbah itu Pak, RPH slaughterhouse. Nah, slaughterhouse itu RPH, ternyata cacat. Ini urusannya yang pertama, pemastian hewan kurban itu sesaat sebelum penyembelihan. Ini Pak, sesaat sebelum penyembelihan. Maksudnya harus banyak. Sesaat sebelum penyembelihan. Ya pas dikumpulkan orang terus takbir biasa orangnya Allahu Akbar tases. Ternyata ya Pak, kalau cacat begitu apkir dulu Pak. Alternatif kedua di Al-Majmu itu begini. Boleh si mudhahi melakukan kaid dengan khiyar aibi. Kan jual beli itu bisa khiyar majlis, ada bisa khiyar aibi. Contoh begini khiyar majlis itu Pak, meser we sapi, ari pas milih didinya teh Pak heong nu ieu masih ditempatkan eta di Haji Basor contohnya. Gening tos ieu Pak atos dibayar tapi kan ya kaid angkek milih deui khiyar majlis tuh. Kalau khiyar aibi begini Pak, saya beli sapi ini dengan syarat sampai pada mudbahah tempat penyembelihan harus benar-benar sehat, tidak cacat. Lamun aya cacat, aya aibi kan, aib cacat, maka bisa saling untuk dikembalikan. Telepon we, mang, ieu teh kieu wayahna we gentosan gitu, gentosan. Nah, yang ketiga urusan pada tadi Pak, tajulul udhiyah. Sehat hewan nama montok biasa Pak, tabrakan si truk nate Pak, dugi kawe pincang. Di eta mah pincang eta bukan arja itu. Akibat tabrakan, akibat insiden bahasa orang mah albatatah. Tidak apa-apa. Ya kan truk nate Pak tariknya misalkan katabrak ke truk nate, pas katabrak si hewan nate Pak pincang tadi karaheut ieuna kan gitu. Tidak disebut arja. Arja itu nu pincang ti awal Pak sebelum masa itu. Nah, maka kantong dipilih lah presina. Kan mudah-mudahan hewan kurban di urang teh gitu Pak ya. Musaleh orang yang diberi distribusi hewan kurban tong seueur nyarios kumaha we dipasihanana. Dan utami nama yang tadi teh Pak, boleh
yang kurban kata mazhab Syafi'i hampir sepertiganya. Berarti yang sebagiannya lagi pada kerabat walaupun kaya, sebagiannya lagi pada al-ba'isul fakir. Pada ini terkait dengan tadi ya Pak. Jadi untuk tadi di awal itu tentang status sunnahnya. Janten upami padani tahun ayeuna teh nu kurban teh ibu hungkul, padani tos kacumponan tah, teu aya kewajiban, teu aya muakadah kana kurban, da tos kacumponan ku ibu kan gitu. Nah, sekarang untuk urusannya kambing itu hanya untuk satu orang. Lain ceritanya dengan pahala, Pak. Ini jadi naik lagi Pak pembahasannya. Padani teh kurban kambing. Tidak boleh menyebutkan nawaitu al-udhiyata an nafsi wa an zaujati wa an bintai, kan dua anak. Tidak boleh, satu saja. Siapa? Mohon, tidak boleh. Ngan lamun pahalanya mau ke siapakan itu boleh. Beda cerita Pak, beda cerita. Orang yang kurbannya kambing dia itu oleh satu orang saja. Tapi kita kalau saya kurban, ya Allah sampaikan pahala ini pada ibu saya, bapak saya, itu boleh. Beda cerita. Sebab Rasulullah pernah begitu Pak. Hais Aisyah pernah memotong satu ekor kambing, lalu pahalanya disampaikan pada siapa? Nah, pahala gitu. Allahu a'lam.